Ya teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya. Kali ini kita akan membahas sebuah atau publikasi video, yaitu tentang Yesus bukanlah Tuhan. Ya, kita ambil video ini di dalam MHaru Advokat ya. Kita ambil situ videonya. Dan di sana sangat banyak mereka menolak Tuhan, bahkan mereka berkata Tuhan hanyalah utusan. Ya, mereka berkata, oh, Yesus waktu mereka menyebutkan Yesus waktu puasa, ya, Yesus kenapa merasa kelapar jika dia Tuhan? Ya, kenapa dia lapar? Tetapi yang kita tahu di dalam Alkitab, Yesus waktu dia berpuasa itu setelah dia menjadi manusia. Ya, manusia 100%. Mari kita lihat videonya dulu sebelum kita lanjutkan masukan-masukan kita atau pendapat kita dalam hal ini ya teman-temanku. Pertanyaannya sederhana, saya cukup 5 menit karena dengan saya banyak dialog, yang pastor pendeta 2 jam cukup masuk Islam. Benarkah Yesus sebagai Tuhan? Tidak. Dan mengenal Yesus Kristus adalah yang telah engkau utus. Berarti Yesus not God. Kenapa not God? Dia sebagai utusan. Orang idiot pun tahu yang nama utusan pasti ada yang mengutus. Yohanes 17:3 jelas, inilah hidup yang kekal mengenal satu-satunya Allah yang Esa dan mengenal Yesus Kristus yang sudah engkau utus. Berarti Yesus utusan. Not God. Mana buktinya dia manusia biasa sebagai rasul dalam Islam? Matius pasal 4 ayat 2. Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam maka laparlah ia. Kalau Tuhan mustahil lapar. Habis. Nah, kita sudah mendengarkan teman-temanku, mereka minta bukti, mereka memakai waktu Yesus berpuasa dia merasakan lapar. Nah, yang saya mau tangkapi dalam hal ini ialah waktu Yesus berpuasa itu dia telah menjelma menjadi manusia dan dia memang merasakan lapar. Kalau dia tidak merasakan lapar atau sakit, berarti dia belum menjadi manusia 100% dong. Coba dipikirkan dulu, ya. Karena dia telah menjadi manusia, jadi dia bisa merasakan sakit. Nah, teman-teman, mari kita lihat di dalam, mungkin ayat ini tidak asik lagi buat kita ya. Pertama kali kita lihat dulu di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Kita baca perikopnya ya. Firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia maksudnya adalah Yesus, ya. Ayat 1 ya, kita mulai. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jelaskan, ini perlu digarisbawahi. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 2 ya. Sekarang kita baca ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, firman Tuhan ini sudah cukup menjelaskan bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia. Kapan kan ini jadi? Waktu Yesus datang meninggalkan kealahannya dan turun ke dunia ini menompa atau dipakai Roh Kudus, rahim Maria, dan melahirkan dia sebagai manusia 100%. Makanya dia bisa merasakan
lapar, dia bisa merasakan sakit, dan lain sebagainya. Saya rasa sudah cukup jelas ya. Nah, jadi kalau Bapak ini tadi berkata Yesus, apakah Yesus Tuhan? Kata dia tidak. Nah, kalau saya berkata, apakah Yesus bukan Tuhan? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Amin. Nah, kita lanjutkan melihat videonya teman-teman. Bukan Tuhan. Setiap yang mengaku dia itu Tuhan, pasti bukan Tuhan. Yesus mengaku dia oleh Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Temanya membuktikan Yesus itu Tuhan atau Allah. Nah, pihak sana membuktikan dia Tuhan dan Allah, pihak kami tentu bukan. Saya lebih percaya kepada Yesus. Kata Yesus, Allah itu satu-satunya. Dan dia hanya diutus. Sebab aku berkata bukan dari diriku sendiri, kata Yesus. Tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakannya. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku adil. Sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Berarti Yesus itu hanya utusan, bukan Tuhan. Benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, Bapak ini berkata, dia baca firman Tuhan berkata, aku datang bukan dengan diriku sendiri, tetapi dengan dia yang mengutus aku, katanya. Itu kan Yesus berkata dalam keadaan manusia 100%. Ya teman-teman, bukan sebelum dia lahir. Ya, buktinya setelah dia naik, Yesus tidak pernah berkata seperti itu lagi kan? Nah, saya beri contoh sedikit teman-temanku. Jika saya seorang guru, atau saya seorang pejabat, polisi misalnya ya, ini contoh ya. Saya ke kantor. Ya udah jelas saya disebut ibu polisi ya. Apalagi kalau orang yang tidak mengenal saya. Ya. Nah, demikian juga ini ya. Bagaimana ya mereka menyebut ini, tapi ya mereka tidak mengenal Yesus itu sesungguhnya. Oke? Sudah paham sampai sini teman? Nah, ketika saya menjadi guru, di sekolah saya pasti dipanggil ibu guru. Coba, kalau ada murid saya yang manggil saya dengan mami, kan lucu kan? Aneh kan? Karena dia bukan anak saya. Nah, memang wajar aja mereka seperti itu karena mereka tidak mengenal Yesus. Ya, nah, tetapi ketika saya pulang ke rumah, ada terus anak saya menyambut saya. Apakah anak saya memanggil saya sebagai guru? Hore, 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 guru datang gitu. Saya percaya tidak. Karena saya sudah punya anak. Ya. Anak saya selalu berkata, "Mami, Mama." Nah, begitulah contoh. Ya. Jadi bukan bukan dua Yesus itu. Ya, seperti saya tadi ke sekolah saya ibu guru. Ke kantor polisi misalnya saya ibu polisi. Apalagi yang nggak mengenal saya. Ya. Kalau dia mengenal saya pasti dia ya mungkin dipanggilnya nama anak saya. Nah, jadi itu adalah sebutan. Ya. Dia itu sama, pekerjaannya sama. Pekerjaan Roh Kudus. Nah, tetapi karena dia menjelma menjadi manusia, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, makanya dia manusia 100%. Oke teman. Dan kita lanjutkan lihat videonya. Keesokan harinya sudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania. Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun.
ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa dari pohon itu. Tapi waktu dia mendekat ternyata tidak ada. Akhirnya apa? Pohonnya dikutuk, tidak berbuah. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Tuhan lapar? Kedua, sebenarnya kalau Yesus Tuhan, tanpa mendekat dia tahu, walaupun dari jauh dia tahu pohon itu berbuah apa enggak. Ketika dia mendekat tidak ada buahnya, sebagai Tuhan, hai pohon ara, keluarlah buahmu. Itu baru Tuhan. Kan kayak Yesus mengatakan, Yohanes 10 ayat 30 tadi, aku dan Bapa adalah satu. Kalau Yesus dan Bapa ada satu, ketika Yesus tidak tahu Tuhannya kemana. Kemana Tuhannya? Buat cabut, pergi dulu, gua tinggalin, apa gitu? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Tuhan mendapat kekuatan dari malaikat? Terbalik. Kenapa Tuhan ketakutan sama malaikat? Saking takutnya dia berdoa sampai keluar seperti keringat darah, menunjukkan orang yang amat sangat takut. Nah, pada saat itu, kalau Yesus itu Tuhan dan Yesus satu. Nah, mereka juga membahas, teman-temanku, sudah kita dengarkan, Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat dari diriku sendiri. Iya, saya iakan itu sebagai manusia. Tidak bisa berbuat dia dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia sudah melepaskan ketuhanannya, kealahannya, dan mengambil rupa seorang hamba dan 100% menjadi manusia. Ya, jadi itu perlu digarisbawahi. Nah, kalau sekarang Yesus sudah di sorga, yang itu tidak mungkin lagi karena dia udah balik kepada kealahannya. Dia pemilik sorga. Nah, teman-teman, jadi ini sudah cukup jelas. Dan tadi juga mereka bahas bagaimana Yesus menemui pohon ara yang tidak berbuah, dan Yesus berkata, terkutuklah, ya, dikutuknya lah pohon ara, ya. Itu sewaktu dia mengajar atau memuridkan murid-muridnya. Ini adalah perumpamaan untuk muridnya Yesus. Atau lebih jelasnya seperti itu, ya. Nah, yang dimaksud buah dalam Alkitab banyak. Salah satu buah roh, buah pertobatan. Atau lebih baik kita baca aja ayatnya, ya. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca di dalam Galatia. Di dalam Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah yang dimaksud Tuhan Yesus kepada muridnya. Ya, harus berbuah. Ya, harus berbuah, teman. Ya. Dan saya tambahkan lagi dengan Matius. Kita buka Matius ini juga 3 ayat 8 dan sampai 10. Kita baca sama-sama. Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, kata Yesus, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ayat 10.
kampak sudah tersedia pada pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang, dipotongnya maksudnya, dan dibuang. Inilah maksud Yesus kepada murid-muridnya. Dia memberi perumpamaan. Dia sedang mengajar. Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Ya, buktinya sekarang Yesus tidak lagi datang merupakan seperti manusia, tetapi kuasa Tuhan itu tetap ada. Makanya ada mukjizat. Makanya hamba-hamba Tuhan menyembuhkan orang sakit, ada mukjizat Tuhan, karena Yesus telah mengajari murid-muridnya. Ya, telah dia menjadi contoh. Ya, contoh. Nah, jadi ini teman-temanku cukup jelas menurut saya, ya, menurut pribadi saya. Nah, jadi kenapa dia mau mengajar murid-muridnya, ya, seperti mengadakan mukjizat seperti saya bilang tadi, ya, dan juga mengajar untuk mengasihi, mengajar untuk berdoa. Kenapa Yesus berdoa? Ya, karena Yesus mengajar muridnya. Dia menjadi teladan, dia menjadi contoh yang baik. Nah, jadi saya rasa sudah cukup jelas teman-temanku. Kalau kita bahas, kita gali kembali kepada kebenaran ini, cukup jelas. Tidak ada yang perlu diragukan, tidak ada yang perlu dibimbangkan dalam hal ini. Semuanya jelas. Mulai dari Yohanes 1 tadi, ya, bagaimana dia berkata Yesus itu adalah Tuhan, karena firman itu telah menjadi manusia, dan itu adalah Yesus. Nah, jadi saya rasa sudah tidak bisa diragukan lagi menurut pribadi saya. Menurut saya, kalau Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.